Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Siti Nurhamda Kalsum dengan NIM 210701502119119 dari kelas J. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi sejarah aliran psikologi. Pada pertemuan pertama, kami diberikan pengantaran materi. Yang pertama, sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Yang kedua, manfaat mempelajari sejarah psikologi. Yang ketiga, isu-isu dalam sejarah psikolog yang terbagi atas jiwa, karakteristik alamiah manusia, hubungan jiwa dan raga, sumber pengetahuan manusia, universalisme vis relativisme pengetahuan. Yang keempat, pendekatan dalam penulisan sejarah yang terbagi atas internal vis eksternal, tokoh besar vis semangat zaman, persentis vis kontekstual. Materi selanjutnya, psikologi di masa Yunani kuno. Kapan ilmu psikologi mulai muncul? Ilmu psikologi mulai dideklarasikan tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Ebbinghaus menyatakan pemikiran terkait hubungan antara jiwa raga, kesadaran, pikiran, persepsi sebenarnya sudah lama dibahas, baik oleh filsuf agama maupun pemuka agama. Bore menyebutkan 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, moralitas. Filsuf pada masa Yunani kuno, yaitu Thales, Heraklitus, Parmenides, Empedokles, Pythagoras. Pemikiran psikologis kaum sofis. Sofis atau Sophia berasal dari bahasa Yunani yang artinya bijaksana. Kaum Sophia pada umumnya adalah guru profesional dalam public speaking. Kaum sofis memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Tokoh sofis diantaranya Protagoras dan Georgias. Selanjutnya, materi psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Pemikiran pada masa Helenistik. Yang pertama, skeptisisme, pendiri Piro, 360 sampai 270 sebelum Masehi. Skeptisisme ragu pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut karena manusia memiliki keterbatasan dalam beropini. Yang kedua, sinism, pendiri Antisthenes, 445 sampai 365 sebelum Masehi. Muncul sebagai ekspresi atas ketidakpuasan terhadap nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan ada keinginan untuk menyederhanakan tuntunan kehidupan. Yang ketiga, Epikureanism, pendiri Epikurus, 341 sampai 270 sebelum Masehi, terkenal dengan sebutan atomisme dan hedonisme. Selanjutnya, Stoicisme, pendiri Zeno, 333 sampai 264 sebelum Masehi. Nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dan alam semesta diatur oleh aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Kalaupun ada Tuhan, maka Tuhan itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Selanjutnya, psikologi pada masa Kekaisaran Romawi, 500 sampai 470 sebelum Masehi. Pada masa ini, kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya psikologi. Mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato yang menekankan pada aspek mistis dan mengurangi aspek rasional. Tokoh psikologi di masa Kekaisaran Romawi atau Neoplatonisme. Pertama, Philo. Jiwa raga manusia terpisah, raga dari tanah, jiwa dari Tuhan. Sumber pengetahuan itu bukan dari panca indera, tapi pemberian Tuhan. Yang kedua, Galen, seorang dokter yang percaya unsur dari sistem tubuh memiliki fungsi, mengembangkan 4 tipe kepribadian berdasarkan cairan tubuh, darah, empedu kuning, empedu hitam, dan lendir. Yang ketiga, Plotinus, segala sesuatu yang bersifat hierarkis, yang paling tertinggi Tuhan, kemudian spirit, merupakan pencitraan Tuhan, dan terakhir jiwa. Jiwa terperangkap dalam raga setiap manusia dapat mengalami transdental. Selain itu, untuk mencapai kebahagiaan manusia sebaiknya menyucikan diri dari material.
Yang keempat, Saint Augustine. Filsafat Agustin fokus pada spiritual manusia yang terpenjara dalam raga. Pengetahuan bersumber dari pancaran Tuhan yang terlebih dahulu harus dibersihkan dari kesenangan duniawi. Selanjutnya, masa kegelapan atau Dark Ages. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi ketika kekaisaran hancur dan diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel, berakhir pada tahun 1453 Masehi. Abad pertengahan dibagi menjadi 3. Awal abad pertengahan ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, pertengahan abad pertengahan ditandai mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, akhir abad pertengahan ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak dapat berkembang, tidak banyak kontribusi sehingga disebut zaman kegelapan. Materi selanjutnya, pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan, karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah. Namun, berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini. Pengaruh filsuf Islam terhadap perkembangan ilmu psikologi. Masa kegelapan Eropa Barat memasuki masa kegelapan, sementara peradaban Islam sedang berkembang pesat abad ke-7 sampai 14. Peran tokoh muslim dalam perkembangan psikologi, seperti Al-Kindi, menyatukan antara teologi dan filsafat, pemikiran mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Selanjutnya, awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Psikologi sebagai sains modern awalnya dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte juga oleh Immanuel Kant. Karena beberapa alasan. Yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Yang kedua, yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial sudah menjadi kajian sosiologi, sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam biologi. Keyakinan beberapa tokoh menjadikan psikolog sebagai ilmu. Psikolog yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh seperti Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Wilhelm Wundt, yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmont dan Wegner adalah orang pertama yang meyakini psikolog sebagai ilmu yang mandiri. Namun Wilhelm Wundt lah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium tentang psikologi. Pasca pendirian psikolog sebagai ilmu, Franz Brentano dan Wundt secara bersamaan mendorong psikolog sebagai ilmu mandiri berdiri sendiri. Carl Stam dipengaruhi oleh cara berpikir Brentano, pengalaman menjadi hal yang berharga. Oswald Kulpe berbeda dengan Wundt. Kulpe meneliti pikiran menggunakan eksperimen. Selanjutnya, aliran strukturalisme didirikan oleh Edward Bradford Titchener tahun 1867 sampai 1927. Sekolah menengah di Malvern College dan kuliah di Oxford serta melanjutkan studi dokternya di Leipzig University. Titchener lahir di Chichester, Inggris pada tanggal 11 Januari 1867. Menurut Hergenholm, ilmu psikologi di Amerika Serikat berkembang melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahun 1640 sampai 1776 masih bercampurnya antara psikologi dan filsafat moral dan agama. Tahun 1776 sampai 1886 munculnya bahasan mengenai persepsi, memori, dan aktivitas berpikir, namun pengaruh agama masih kental. Tahun 1886 sampai 1896 ditandai dengan lepasan psikologi dari pengaruh agama dan fokus pada realitas objektif. Tahun 1896 sampai sekarang ditandai dengan munculnya sekolah fungsionalisme dan strukturalisme, serta terpublikasinya hasil penelitian ilmiah pada berbagai jurnal ilmiah. Subject matter
dan tujuan psikologi. Menurut Tihner, semua subjek matter ilmu pengetahuan itu sama, termasuk ilmu psikologi yaitu pengalaman. Subjek matter ilmu psikologi versi Tihner pun tampak tidak berbeda dengan Wundt, yaitu kesadaran. Kesadaran merupakan kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, elemen kesadaran. Yang pertama sensasi, yang kedua kesan dan image, yang ketiga afeksi. Selanjutnya, strukturalisme vs fungsionalisme. Secara umum berbeda, keduanya terletak fokus dalam mempelajari kesadaran. Strukturalisme lebih fokus pada analisis untuk menemukan struktur kesadaran. Fungsionalisme lebih fokus pada bagaimana fungsi dari kesadaran. Selanjutnya, fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada akhir abad ke-19 sampai pada awal abad ke-20. Fungsionalisme dikembangkan oleh William James 1842 sampai 1912 dan berpengaruh di Amerika Serikat hingga Eropa. 3 perbedaan fokus kajian. Yang pertama, Wundt berfokus pada elemen kesadaran, yang kedua Titchener berfokus pada struktur kesadaran, yang ketiga James berfokus pada fungsi kesadaran. Karakteristik fungsionalisme. Fungsionalisme menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada struktur kesadaran. Fungsionalisme berusaha memahami fungsi dari kesadaran. Fungsionalisme menganggap bahwa proses mental membantu kita beradaptasi dengan lingkungan. Fungsionalisme berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Fungsionalisme memperluas kajian psikologi hingga ke topik seperti binatang, anak, dan abnormalitas. Salah satu perhatian fungsionalisme yaitu motivasi yang berpengaruh pada proses mental dan perilaku manusia. Fungsionalisme mengaku bahwa proses mental dan perilaku merupakan subjek yang legitimate serta menjadikan introspeksi sebagai salah satu metode untuk memahami proses mental dan perilaku. Fungsionalisme lebih tertarik pada perbedaan individu daripada persamaan individu. Semua penganut fungsionalisme dipengaruhi oleh James. Yang terakhir, behaviorisme. Perspektif teori behaviorisme berfokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar manusia. Perilaku yang dapat diamati merupakan subjek matter ilmu psikologi. 3 klaim kebenaran dari behaviorisme. Psikologi bukan merupakan science of mind. Behaviorisme menjelaskan perilaku lebih karena faktor-faktor eksternal. Behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku. Perkembangan behaviorisme, tahap pertama behaviorisme radikal, tahap kedua neo-behaviorisme, tahap ketiga sosio-behaviorisme. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.